Halo lighters, welcome back to another video. Pada video kali ini kita akan bahas tentang highly sensitive person. Apa sih yang dimaksud dengan highly sensitive person ini dan bagaimana karakteristiknya? Langsung aja mari kita bahas. Pernah gak sih kamu merasa sangat sensitif dan sangat peka terhadap sesuatu yang melibatkan interaksi emosional, fisik, ataupun sosial? Biasanya hal ini terjadi dalam hubungan percintaan, pertemanan, dan bahkan dalam hubungan keluarga. Nah, perasaan tersebut umumnya dimiliki oleh orang dengan kepribadian highly sensitive person. Istilah highly sensitive person pertama kali diidentifikasi oleh seorang psikolog yang bernama Elaine Aron. Highly sensitive person merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang individu yang sensitif atau sangat peka terhadap sesuatu yang melibatkan rangsangan fisik, emosional, ataupun sosial. Highly sensitive person menunjukkan seseorang yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi. Menurut Aron, diperkirakan sekitar 15-20% dari populasi dunia termasuk dalam kepribadian highly sensitive person. Dan perlu kita ketahui, highly sensitive person ini merupakan tipe kepribadian bukan gangguan mental. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh genetik. Walaupun kepribadian highly sensitive person didominasi oleh seorang introvert, namun seorang extrovert juga bisa menjadi highly sensitive person. Apakah kamu salah satu orang dengan kepribadian highly sensitive person ini? Simak videonya sampai habis ya. Ada beberapa karakteristik utama yang dimiliki orang dengan kepribadian highly sensitive person ini. Yang pertama, memiliki intuisi yang kuat. Memiliki intuisi yang cukup tajam biasanya membuat kamu memiliki firasat yang kuat yang berasal dari dalam diri kamu. Hal ini juga membuat kamu bisa melihat sesuatu dari banyak sisi, bahkan hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Biasanya dalam hubungan percintaan dengan pasangan, kamu memiliki firasat terhadap pasanganmu, baik itu rasa curiga, rasa khawatir, ataupun firasat lainnya. Kedua, memiliki empati yang tinggi. Pemilik kepribadian highly sensitive person memiliki empati yang cukup tinggi. Biasanya, mereka dengan empati yang tinggi ahli dalam memahami perasaan orang lain, sering memikirkan perasaan orang, serta mampu menjadi pendengar yang baik. Ketiga, tidak nyaman dengan banyak rangsangan. Karena terlalu sensitif, individu highly sensitive person ini tidak nyaman berada di tempat yang memiliki rangsangan yang banyak. Misalnya tempat yang ramai, tempat dengan suara yang bising, serta tempat yang memiliki terlalu banyak cahaya. Mereka merasa lebih damai berada di tempat yang tenang, sunyi, dan sepi, serta lebih suka berinteraksi dengan kelompok kecil yang berisi orang-orang terdekatnya saja. Meski demikian, bukan berarti seorang highly sensitive person tidak mampu berinteraksi dengan banyak orang, dan bukan berarti mereka tidak menghargai hubungan dengan orang lain. Hanya saja, lingkungan kecil membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman. Keempat, berusaha menghindari stres. Sebagian besar orang dengan highly sensitive person menyusun kehidupan mereka sebaik mungkin, sehingga dapat menghindari situasi yang membuat stres mereka berlebihan. Meskipun hal ini mungkin terjadi secara tidak sadar pada awalnya, kebanyakan dari mereka akan menyadarinya setelah mereka mulai mengintrospeksi diri. Kelima, berpikir sebelum bertindak. Orang dengan tipe kepribadian highly sensitive person biasanya membutuhkan waktu dan ruang untuk berpikir sebelum merespon atau bertindak terhadap sesuatu. Highly sensitive person mampu memahami situasi yang mereka hadapi dan informasi yang mereka peroleh. Namun, sangat penting bagi mereka waktu untuk merespon situasi dan informasi yang mereka terima, sehingga mereka bisa memberikan respon yang menurut mereka baik. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana tips menjalani hidup sebagai seorang highly sensitive person. Menjadi orang yang sensitif mungkin memberikan banyak tantangan, terutama saat berhadapan dengan banyak orang atau lingkungan yang baru dan berbeda. Namun, tak perlu khawatir asal bisa dikendalikan dengan baik, hidup menjadi highly sensitive person tentu bisa mendatangkan banyak manfaat, khususnya untuk diri sendiri. Nah, apa aja tipsnya? Pertama, kenali emosi yang muncul dan ingatkan diri sendiri bahwa emosi, cemas, dan sedih yang muncul saat bertemu dengan stimulasi tertentu hanya bersifat sementara.
Yang kedua, latihlah self-compassion untuk memberikan kepedulian, kebaikan, dan kasih sayang kepada diri sendiri. Yang ketiga, belajar mengelola stres dengan cara yang positif. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga teratur, berlatih meditasi, mencukupi waktu tidur, dan curhat dengan orang-orang yang bisa kamu percaya terhadap kesulitan kamu. Keempat, tambah kegiatan harian yang positif seperti menulis jurnal harian. Yang kelima, ciptakan batasan untuk diri sendiri dan belajar untuk mengatakan tidak pada tuntutan yang berlebihan. Keenam, ciptakan suasana dan tempat yang nyaman dan aman di lingkungan kamu, misalnya dengan menata kamar tidur kamu, sehingga bisa menjadi tempat beristirahat yang baik untuk kamu. Nah, itulah penjelasan mengenai highly sensitive person. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video informatif berikutnya. Bye-bye!